Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu? Baiklah, jadi coba kita ulangi sekali lagi ya. Kalau ibu bilang apa kabar, anak-anak ibu harus menjawab dengan semangat. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes, yes, yes. Bisa? Ya. Apa kabarnya anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes, yes, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran, ibu ingin bertanya kepada anak-anak ibu, apakah teman-temannya ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, semuanya hadir. Sebelum memulai pembelajaran kita, dan baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jadi sebelum memulai pembelajaran kita, ibu akan menjelaskan sedikit tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu sebelum menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita, ibu ingin bertanya kepada anak-anak ibu, siapa yang tahu apa materi kita pada hari ini? Ya, betul. Materi kita pada hari ini yaitu tentang modus. Modus ya, angka modus, bukan omongan modus ya. Ya, jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang modus atau nilai yang sering muncul. Ya, nilai yang sering muncul. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ibu harapkan selama dan setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, ibu harapkan siswa ibu dapat menentukan nilai modus, dapat menentukan nilai yang sering muncul atau modus, dan yang kedua, ibu harapkan siswa anak-anak ibu dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus atau nilai yang sering muncul. Selanjutnya, adapun materi kita tentang modus yaitu siapa anak-anak ibu yang tahu apa tadi yang ibu bilang tentang modus? Ya, modus adalah nilai atau ukuran data yang sering muncul atau yang memiliki frekuensi paling banyak dan disimbolkan dengan huruf M. Adapun macam-macam modus yaitu ada modus tunggal, ada modus data kelompok. Modus tunggal itu data modus yang biasanya lebih dari satu sehingga disebut dengan bimodal. Apabila terdapat dua modus disebut dengan multimodal yang ditemukan. Sedangkan data modus kelompok yaitu data modus data kelompok ialah nilai yang paling banyak muncul dalam suatu data interval. Ya. Jadi tadi itu modus adalah nilai yang sering muncul. Dan modus itu terbagi menjadi dua. Yang pertama tadi modus data tunggal dan modus data kelompok. Selanjutnya, di sini kan anak ibu udah kelas berapa nih? Kelas 6 ya. Coba ibu kasih satu soal ya. Contohnya yaitu tentukan modus dari data umur siswa kelas 3. Coba sebelum memulainya, coba ibu minta anak ibu mengambil bukunya dan pulpennya. Baik, kita kerjakan soal tentang modus ini bersama-sama ya. Ya. Udah. Coba ditulis ya yang ibu bacakan. Jadi untuk menambah pemahaman materi mengenai modus untuk anak-anak ibu, coba kita kerjakan dulu soal pertama tentang modus atau nilai yang sering muncul. Coba ditulis ya. Soalnya itu tentukan modus dari data umur siswa kelas 3.
Yang pertama 9, 8, 10, 9, 10, 9, 11, 8, 9, 10. Sudah. Nah, langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu urutkan data-data yang telah disebutkan tadi dari yang terkecil hingga yang tertinggi. Dan menjadi 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, dan 11. Seterusnya, amati angka mana saja yang sering muncul. Ternyata angka yang sering muncul yaitu angka 9 dan angka 10. Ya tadi pertanyaannya, TB itu didapat dari mana? Nah, misalnya TB itu modus ya. Modusnya misalnya modus 51 sampai 55. Jadi 51 dikurang 0,5 sama dengan 50,5. Sedangkan D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Misalnya kelas frekuensinya itu tadi coba kita ganti ya. Jadi TB yaitu modus. Misalnya modusnya 66 sampai 70. Jadi modusnya itu 66. Kenapa 66? Karena 66 itu nilai yang paling sering muncul. Ya. Jadi 66 dikurang 0,5. 66 dikurang 0,5 sama dengan 65,5. Jadi TB-nya sama dengan 65,5. Sedangkan D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Tadi kan modusnya 66, jadi kelas modus. Jadi frekuensinya 25. Jadi 25 dikurang dengan kelas sebelumnya yaitu 20. Jadi 25 dikurang 20 sama dengan 5. Sedangkan D2 itu sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Jadi kan tadi modusnya itu 25. Jadi setelah 25 itu frekuensinya 13. Jadi selisih modus tadi dikurang 13. Tadi selisih modusnya 25, selisih frekuensi modusnya 25 dikurang 13 sama dengan berapa? Ya, betul. Udah paham? Ya. Sedangkan P-nya, P itu sama dengan batas bawah kelas modus. Cara mencari batas bawah kelas modus yaitu dengan kelas interval. Dilihat dari kelas intervalnya. Coba kita hitung ya. 51, 52, 53, 54, 55. Jadi batas modusnya, batas bawah kelas modus. Panjang kelas. Sedangkan P itu sama dengan panjang kelas. Panjang kelas itu didapat dari kelas interval. Kelas intervalnya misalnya 51 sampai 55. Jadi ada berapa panjang kelas? Yaitu cara menghitungnya dengan 51, 52, 53, 54, 55. Jadi panjang kelasnya yaitu 55 panjang kelas. Jadi setelah didapatkan data-data dari rumus di atas, selanjutnya dikerjakan tahap berikutnya, yaitu TB ditambah P buka kurung D1 tambah D1 tambah D2. Tadi kan rumusnya MO sama dengan TB ditambah P buka kurung D1 ditambah
D1 per D1 ditambah D2. D1 nya tadi D1 nya tadi frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, itu 25 dikurang 20 dapatnya 5, sedangkan D2 adalah 25 dikurang 13. Udah paham? Jadi, untuk mengasah kemampuan anak-anak ibu akan memberikan tugas yang harus dikerjakan sendiri-sendiri ya. Siapa cepat, dia dapat poin bagus. Kalau ada yang tidak mengerti, bisa ditanyakan kepada ibu. Alhamdulillah, anak-anak ibu sudah menjawab pertanyaan dari ibu. Jadi, kita akan menjawab pertanyaan ini bersama-sama ya. Jadi berapa? Kita coba. Ayo mencoba. Nilai berapa modus nilai kelas matematika? Soal yang pertama. Apakah modus nilai kelas matematika? Tetot, salah. Coba lagi. Apakah B? Ya, betul. Jadi, jawabannya adalah B, yaitu dengan rumus MO sama dengan TB ditambah P buka kurung D1 per D1 tambah D2. Jadi jawabnya 71,1. Ya, alhamdulillah. Jadi, apakah ada anak-anak ibu yang belum mengerti tentang pelajaran kita mengenai modus? Mungkin alhamdulillah anak-anak ibu sudah mengerti. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya, ibu harap anak-anak ibu tetap mengulang materi kita hari ini agar materi ini tetap diingat. Dan jangan lupa untuk materi selanjutnya dibaca-baca. Mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Kepada ketua kelas dipimpin doa kafaratul majelisnya. Ini Ibu cukupkan. Wabillahi taufiq wali. Mungkin Ibu cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.